karena proses pengambilannya itu juga malam-malam tanpa izin gitu kan, karena itu kan secara hukum milik Miro. Miro itu di putusan pun juga di bawah asuhannya Tante Oki. Tiba-tiba diambil, diminta dikembalikan berkali-kali baik-baik, tapi selalu tidak diindahkan gitu permintaannya. Kita sih nggak mau bilang sekasar itu ya, tapi kita duga juga dapat dibilang seperti itu, dapat diduga kalau diambilnya ya secara melawan hukum ya, jadi gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali gitu, kenapa Om Gunawan mengendap-endap gitu malam-malam nggak ada izin dan diminta sampai saat ini tidak dikembalikan gitu. Ada digade itu BPKB dan fisiknya. Yang digade BPKB-nya, tapi fisiknya setelah digadai diambil gitu dan tidak dikembalikan sampai saat ini. Pengambilan BPKB itu apa emang tangan dia dari awal atas nama Pak Oki ya BPKB? Iya, kalau BPKB di rumah. Memang dari awal dia bilang, saya boleh nggak saya gadein? Saya bilang jangan, karena dia butuh uang. Saya bilang jangan. Kenapa? Karena saya nggak mau kedepannya kamu nggak bisa bayar, ada apa-apa sama Miro. Ini mobil Miro loh gitu kan. Sampai akhirnya saya jawab, ya udah serah deh gitu. Tapi tidak ada pernyataan saya mengiyakan. Nah, jadi tidak ada pernyataan, oh saya mempersilahkan, saya itu tidak ada gitu. Dan makanya kenapa kita juga mempertanyakan ke pihak finance, ini kan mobil godok gini, kok bisa dicairkan gitu. Karena memang kalau kayak itu sebenarnya lebih tanyain ke beliau sih ya gitu. Cuman kalau saya sih karena yang saya tahu memang dia dari putusan dari bercerai sama saya memang nggak ada pemasukan, nggak ada klub gitu. Oke. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ini posisinya sebagai sahabatnya Oki dan berkolaborasi dengan adik saya, 2 orang ya, dengan siapa namanya? Ardi dan Dana. Pertama, dari perspektif hukum, yang pasti saya telah baca secara utuh dan runut putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 8 Januari 2024. Di amar putusan itu disebutkan 1, jatuh talak 1. Oke. Yang kedua, hak asuh anak yang bernama Miro itu di bawah asuhan selaku penggugat, yaitu Ibu Oki Agustina. Yang ketiga, adapun 1 unit mobil Suzuki Swift ya, itu diberikan kepada Miro selaku anak kandung dari pasangan ini, yaitu pasangan dari Ibu Oki Agustin dan saudara Gunawan Dwi Cahyo. Nah, oleh karena putra atau anak kandung dari pasangan Bu Oki dengan saudara Gunawan masih di bawah umur, maka yang mengelola harta dimaksud itu dilakukan oleh yang pengasuh, yaitu Ibu Oki. Nah, jadi secara hukum konkret berdasar logika hukumnya tepat, mandatori hukumnya berjalan. Dan selama proses setelah bercerai putusan, Miro dapat dibuktikan diasuh secara layak, patut dan pantas oleh Ibu Oki. Saya menyaksikan sendiri kalau Miro sakit cepat dibawa ke rumah sakit, artinya diasuh dengan benar. Saya menyaksikan sendiri ulang tahun Miro itu dirayakan sama dengan ulang tahun kakak-kakaknya dan abang-abangnya yang lain. Itu benar itu. Nah, adapun kewajiban 5 juta rupiah per bulan, itu kewajiban hukum yang tidak boleh tidak dilakukan oleh saudara Gunawan. Nah, jadi dari perspektif hukum, untuk urusan 5 juta itu tidak ada tawar-menawar. Dia wajib bayar. Kalau dia tidak bayar, dia ingkar. Nah, kendaraan itu di bawah pengelolaan Ibu Oki.
Kemudian apalagi? Rumah. Rumah. Di putusan pengadilan agama disebut bahwa rumah ini akan ditempati selama 5 tahun oleh Ibu Agustina bersama dengan Miro. Dan ingat ya, dan dapat diperpanjang dengan cara musyawarah mufakat. Betul. Jadi itu tidak langsung confirm 5 tahun angkat kaki, enggak begitu. Jadi bunyinya jelas, dapat dimusyawarahkan. Nah, jadi supaya tidak bias keterangan, tidak berbeda perspektif, tidak muncul masalah, sebaiknya saya menghimbau Saudara Gunawan patuh dan tunduk pada putusan itu. Selesaikan kewajiban-kewajiban bulanan itu, pantau perkembangan Miro, lihat Miro. Di putusan itu saya lihat dalam keadaan bagaimana setiap saat dapat melihat Miro. Artinya diperbolehkan. Yang bercerai ini, divorce ini bukan hanya Bu Oki, saya juga. Saya punya kewajiban hukum dan tidak pernah lalai. Karena itu anak kita gitu. Nah, karena itu maka saya ingin ingatkan agar Saudara Gunawan tidak usah membawa ini menjadi situasi yang seolah-olah gaduh. Apalagi muncul perspektif negatif yang disampaikan oleh Ibu Oki tadi. Yang itu pasti akan mendera pikiran dia. Kenapa? Karena sebagai seorang yang sudah bercerai dengan mantan suaminya, maka mantan suami kalau dia datang ke kediaman mantan istrinya, karena di situ ada banyak barang-barang pribadi yang milik istrinya yang tidak saja bersama dengan Miro misalnya, dia tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk itu. Dan kalau kita ambil tindakan hukum pidananya, dia kena. Kalau Ibu Oki melaporkan bahwa di situ ada hilang barang saya, dia datang ke rumah saya, di luar itu ada ini tertinggal, ada tas saya hilang, kena dia. Kena dia. Nah, oleh karena itu saya ingin beritahu bahwa ada garis pemisah gitu. Kalau sudah berpisah, ada aturan. Yuk kalau datang ke rumah itu, kalau ibarat tamu datang depan pagar, buka pagar, duduk di teras ruang tamu, stop sampai di situ. Nggak boleh masuk dapur, nggak boleh masuk kamar tidur. Nah, you sekarang sudah pisah. Jadi hanya boleh datang tuh sampai ruang tamu. Itu pun izin pemilik rumah. Nggak boleh. Nah, ini jadi saya pikir kita berharap urusan ini apa poinnya? Pertama, tolong kembalikan mobil itu. Mungkin berapa hari nanti itu oleh tim dari sahabat saya Dana. Yang kedua, pihak finance. Pihak finance harus cerdas dan cermat. Mereka kan sudah tahu kalau Bu Oki ini pisah dengan Gunawan. Dan kalau ada permintaan dana, mereka harus tanya dulu, ini milik siapa dan jatuh kepada siapa. Kenapa kok ujuk-ujuk diterima, dicarikan dana? Nggak boleh dengan kata-kata terserah, lalu kemudian diberikan. Itu nggak ada kekuatan hukumnya. Apalagi ada bahasa-bahasa Gunawan saya baca yang mengatakan itu gua yang beli. Memang you yang beli, karena itu kewajiban hukum istri kepada suami, kewajiban suami kepada istrinya. Tapi begitu itu jatuh hak milik kepada anak, dikelola oleh istri, kita selesai urusan sampai di situ. Nggak bisa kita paksa jadi milik kita. Jadi inilah pendekatan hukum dari saya. Mudah-mudahan dengan ini Bu Oki, kemudian Gunawan tetap akan baik-baik saja. Terima kasih. Untuk barang yang dijadikan sendiri ada batasan, ketika memberikan somasi, ada batasan waktunya kapan? Kami memberikan batas waktu kepada Bapak Gunawan Dwi Cahyo itu selama 3 hari sejak hari ini. Jadi kita beri batas waktu 3 kali 24 jam. Kita himbau untuk segera mengembalikan mobil Swift tersebut ke Boki. Kalau tidak dikembalikan, belum dikembalikan dalam 3 hari. Kita sudah merencanakan upaya hukum, baik itu secara pidana
dengan laporan polisi maupun secara perdata. Tapi kami harap dan kami himbau kepada Bapak Gunawan dapat dikembalikan sehingga kita tidak perlu lagi mengambil langkah hukum ke arah sana. Berarti ada biaya yang tadi 100 lebih itu sendiri, berarti itu tanggungan dari yang harus dibayar oleh pihak sana ya Pak? Jadi untuk tagihan ke pihak finance itu ya kita kan tidak mau tahu ya. Jadi sebaiknya Om Gunawan ini mengembalikan mobil ke Tante Oki dan dikembalikan surat-suratnya seperti sedia kala gitu. Jadi kita nggak mau tahu itu kan urusan dia dengan finance, tapi Jangan pokoknya sampai BPKB ya, itu dikembalikan. jangan sampai BPKB itu ada urusan dengan utang piutang. Nah, jadi jangan sampai maksudnya saat dipakai oleh Adinda Miro nanti tiba-tiba ditarik lah atau gimana, itu kan konyol jadinya gitu ya. Makanya saya sangat menyayangkan keadaan ini gitu. Makanya diminta 3 kali 24 jam dikembalikan, terus diselesaikanlah urusannya dengan finance. Pokoknya semua seperti sedia kala dikembalikan lagi ke keadaan awal seperti itu. Tapi untuk keberadaan GDC sendiri apakah di luar kota apa emang benar? GDC ada di Bogor. Ada di Bogor, dia masih selalu update di Bogor. Makanya itu saya bilang, saya minta tolong balikin lah gitu loh. Sebenarnya saya bilang tadi, saya tuh nggak mau kayak gini-gini gitu, karena nyangkutnya kan ke psikisnya Miro juga. Tapi di saat kemarin beliau bilang ya udah saya nggak mau bayar bulanan ini masih ada chatnya di saya. Kalau kamu mau ramein ke media silahkan ramein aja. Jadi dia selalu nantang seperti itu. Gitu. Kamu mau ramaikan, saya nggak takut. Bagi seandainya dengan biaya setiap bulan yang harus dibayarkan untuk sebagai anak selama sebanyak 5 juta itu, dia tadi ada ancaman tidak akan membayar. Apakah itu nantinya dia akan melakukan dengan harusnya dia biaya untuk Miro 5 juta sebulan? Apakah itu nanti takut-takutnya dia mengalami yang finansial itu? Kalau itu untuk masalah bayar itu bukan urusan saya sebenarnya, dan itu bukan kalau saya adalah kewajiban kamu ke Miro, itu bukan urusan Miro. Kalau dengan kamu mengalihkan pembayaran itu untuk bayar cicilan, ya berarti kamu sama aja ngambil haknya Miro itu. Ya, jadi kalau saya minta sejujurnya saya sebenarnya Allah dari tadi tuh saya tuh bukan masalah uang sebenarnya. Saya nggak dari dulu, mungkin semua orang tahu lah gimana saya dengan suami pertama. Saya nggak pernah ngurusin harta, cuman karena saya sudah keterlaluan, yang saya rasakan sudah keterlaluan gitu. Selama ini jujur saya sering dimarahin, ini kan ponakan saya kan, saya sering dimarahin sama tante, jangan terlalu baik gitu, karena kalau saya kan merasa ya saya baik juga untuk Miro gitu kan. Jadi ya mungkin karena saya terlalu baik, jadi ya dianggapnya ya semena-mena gitu. Saya nggak mau gitu. Dan ini juga untuk apa yang saya lakukan ini untuk Miro ke depannya kok gitu. Seandainya tidak siap dengan ikhlas dengan Miro, tadi ada ancaman tidak akan memberikan nafkah pada Miro Kalau saya pribadi dengan biaya untuk diri saya pribadi, sebenarnya kalau saya rezeki, saya yakin kok ada rezeki untuk anak saya. Saya selalu yakin itu. Mungkin kemarin dia tidak mau bayar gaji dan uang sekolah, saya langsung bayar, gitu kan. Cuman kan balik lagi, ini kewajiban yang harus dia jalankan. Kalau memang dia tidak bisa menjalankan kewajiban sesuai putusan hukum, berarti akan ada konsekuensi hukumnya. Tapi pengen tanya lebih detail sedikit, kronologi pengambilan mobil malam-malam itu gimana? Sudah malam gitu, dia mengambil kunci. Iya, jadi gini, kebetulan saat malam itu kan dia minta hari Sabtu yang saya bilang saya belum. Nah, kebetulan memang saya malam itu saya ke Bandung jam 9 malam. Saya ke Bandung. Dia tahu saya tidak ada di rumah. Dia tahu saya tidak ada di rumah, dia datang ke rumah. Dia cuma masuk, karena orang dapur, orang yang kerja di rumah juga bilang dia masuk ke dapur. Saya juga kaget, tiba-tiba ada bapak ngambil mobil. Saya pikir ibu sudah tahu gitu. Jadi dia bawa pergi mobil itu, tapi kan balik lagi tidak ada izin ke saya, karena saya bilang bagaimanapun Miro, walaupun mobil tutup Miro itu hak asuh di saya tanggung jawab. Tapi jawaban beliau adalah mobil itu saya yang beli, saya punya hak penuh atas mobil itu. Sedangkan di putusan pengadilan mobil itu untuk Miro. BPKB dibawa juga. BPKB digadai. Maksudnya waktu dia ngambil mobil. Oh enggak, jadi dia gadaikan dulu di bulan Maret. Nah sebenarnya
Kalau saya kan saya bilang tadi, dia hanya karena 1 hari mobil saya ambil langsung lantas dia tidak mau bayar kewajiban. Saya pertanyakan kemana uang hasil gadai BPKB mobil sampai kamu tidak bisa bayar itu kewajiban kamu untuk Miro. Gitu. Kalau untuk Miro mungkin ke teman-teman follow Instagramnya Gunawan pasti tahu saya orangnya tidak pernah menghalang-halangi, bahkan mau dibawa kemanapun silakan. Kemarin Miro di di Jepara 1 minggu izin sekolah, saya nggak pernah larang, silakan. Gitu. Jadi memang kadang-kadang saya bilang makanya mungkin saya terlalu baik ya gitu. Bukan saya mungkin kebaikan saya gitu. Dia juga orang baik kok, dia juga selama 12 tahun. Cuman saya merasa di sini kok kalau semua hak dia, lantas hak saya ngerasa kok selama 12 tahun, hampir 12 tahun saya menemani dia, dari susah, senang, apa, saya nggak dapat hak apa-apa. Tapi itu saya nggak masalah, yang penting hak ini adalah untuk Miro. Udah lama itu lupa saya. Oke. Thank you. Ya. Kenapa? Jujur kalau untuk anak-anak sebenarnya dia udah bilang udah kasih aja mobil, nggak usah urusan sama orang itu. Cuman balik lagi saya bilang nggak bisa kayak gitu. Ini haknya yang aku pertahankan di sini. Kakak adalah haknya Miro, adik kamu. Karena gimana pun juga kalau bilang masalah mobil, saya bilang lagi tadi mobil yang di rumah ini memang ada banyak mobil lah. Saya ada beberapa mobil, tapi itu bukan mobil Bunda. Itu mobil kalian, mobil kakak, mobil dari ayah untuk kalian gitu. Kalau Kisah sendiri sebenarnya dia udah nggak mau pusing ya, maksudnya udah kasih aja nggak usah urusan lagi. Cuma baik lagi yang saya tekankan ke Kisah adalah yang Bunda pertanyaan di sini adalah untuk adik kamu. Karena kenapa nanti kalau Bunda sudah tidak ada, papanya nggak ada, Miro nggak punya apa-apa. Itu. Iya, makanya kan saya bilang karena kan mobil itu bukan mobil ibaratnya bukan mobil saya kan. Kisah yang beli mobil ayahnya. Kisah punya mobil, ada mobil juga Kisah yang beli. Untuk kakak-kakaknya dari ayahnya gitu. Kalau kekecewaan pasti, cuma untuk masalah ini memang saya tidak melibatkan kakak. Jadi saya memang Kisah kan lagi syuting, biarkan dia fokus dulu dengan kegiatannya. Karena saya tahu Kisah itu kalau untuk masalah saya dia pasti akan pikirin. Jadi kemarin pun tadi malam saya cuma bilang, Kak, Bunda akan melakukan somasi seperti ini. Ya udah Bunda tahu aku yang terbaik. Ya, sudah. Terima kasih.